Oke, selamat malam. Kita coba lanjutkan lagi bab yang kedua kemarin. Terakhir kita membahasnya tentang setup awal usaha ya. Jadi kita lebih berfokus pada pembelian bahan baku start awal dan juga pembelian aset ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap kedua yaitu yang terkait dengan aktivitas ekonomi. Oke, di Oke, di dalam tahapan yang kedua ini, kita coba masuk yang pertama adalah tentang aktivitas ekonomi. Di mana aktivitas ekonomi adalah setelah melakukan setup awal dari perhitungan model aset serta angka persediaan, maka aktivitas ekonomi sudah berjalan dan harus mulai dicatat dalam dan dibuka ke dalam akuntansi. Ya, nah jadi eh, biasanya kan setelah melakukan setup awal sebuah kedai atau usaha kita, uh, ibaratnya kita mau masuk ke dalam proses operasional, mulai mencatat pendapatan, mulai mencatat pengeluaran, mulai mencatat semua hal yang terkait dengan usaha kita dan nanti dibukukan ke dalam akuntansi. Nah, dalam tahap pertama ini kita coba akan bahas tentang purchasing ya, pembelian. Jadi sebenarnya kita pada saat awal itu sudah melakukan purchasing, yaitu yang purchasing aset dan purchasing bahan baku ya. Coba kita review lagi yang kemarin. Oke, kemarin kita baru sampai ini opening balance masih kosong. Nah ini ya, kemudian laporan keuangannya kondisinya seperti ini. Jadi kredit dan debitnya itu sama-sama 40 juta. Belum ada aktivitas di pendapatan dan perhitungan hasil usaha ya, atau HPP serta biaya-biaya lainnya. Jadi kita masih berupa neraca dalam laporan keuangan itu, belum jadi aktivitas tahap. Sekarang kita tambah lagi dengan satu buah proses pembelian barang atau purchasing ya. Nah, jadi purchasing ini nanti akan banyak banyak terjadi transaksi lagi dan nanti tersimpan ke dalam jurnal. Nah, jurnal ini yang nanti akan kembali lagi selama masih belum ada penjualan, belum ada biaya-biaya yang dikeluarkan, itu masih ke dalam neraca ya. Jadi masih masih belum ada apa ya, kegiatan usaha sebenarnya. Tapi purchasing sebenarnya bagian dari kegiatan usaha, cuman hanya menyimpan ke dalam angka persediaan. Nah, jadi di dalam uh, purchasing kita coba lihat apa yang disebut purchasing. Ya, purchasing adalah merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang berfungsi untuk mengatur pembelian bahan baku, penentuan bahan, procurement ya, yang akan mengaruhi hasil produksi atau berkaitan juga dengan pembelian aset yang juga akan mengaruhi proses produksi tergantung alatnya ya, seperti dalam bahasan yang sebelumnya terkait dengan terkait dengan barang. Kalau bisa ya beli barang yang benar-benar hasil dari review kita yang tahan lama, kemudian dari sisi performanya juga bagus, durability-nya juga oke, sehingga ketika berjalan tidak akan mengalami proses produksi dan kita sudah bisa memperkirakan ini kapan akan berhenti berproduksi. Jadi ada apa ya istilahnya, ada lifetime-nya ya. Nah, beberapa model purchasing yang umum terjadi di UKM atau MKM ini adalah yang pertama adalah consignment atau konsinyasi kalau bahasa Indonesia-nya. Nah, biasanya eh, ini kita akan mencoba melihat ada metode akuntansi. Nah, ini terkait dengan accrual. Ada accrual dan cash basis. Jadi accrual di sini adalah sebenarnya proses pencatatan transaksi keuangan yang belum tuntas sebenarnya. Kalau menurut saya ya,
Jadi yang namanya proses accrual ini adalah sebuah proses transaksi yang terjadi yang belum tuntas dan nanti diselesaikan setelah selesai cycle-nya. Nah, kalau yang cycle di sini adalah consignment. Nah, jadi satu proses consignment itu adalah biasanya misalkan kita beli barang, bukan beli barang ya, ada supplier yang menyimpan barang ke sini, ke kedai kita, kemudian titip jual. Ketika dititip jual ke kita, artinya sebenarnya stok bahan baku itu atau barang jadinya itu sudah masuk ke dalam angka persediaan. Ya, tetapi belum ada uang yang dikeluarkan untuk eh, yang terkait dengan pendapatan dari atau penjualan dari si barang tersebut, dan kita dianggap diasumsinya belum beli tapi nitip jual mereka. Tentunya ketika kita jual barang tersebut kita akan memberikan pertambahan nilai yang nanti akan dijadikan sebagai margin dari usaha kita dari penjualan tersebut ya, maksudnya dari barang-barang konsumen. Jadi secara deskripsi accrual itu adalah menurut bahasa saya adalah ya sebuah transaksi keuangan yang dicatat dalam akuntansi yang belum terselesaikan. Jadi masih ngegantung. Biasanya gantungnya setelah kita kalau di konsep consignment ini nanti pada saat barang tersebut sudah terjual berapa, kemudian suppliernya datang lagi, kemudian dia mencatat yang terjual oleh kita berapa, itu yang nanti akan kita asumsikan sebagai pembelian ke dia. Ya. Nah, ketika sudah dibeli, nah nanti terserah mau bayarnya cash basis atau mau pakai accrual. Yang penting adalah ada proses yang tertunda, belum terselesaikan, masih gantung. Nah, kemudian modal yang kedua adalah beli putus, cash basis. Goods receipt sudah terjadi. Goods receipt itu artinya apa ya? Goods receipt itu adalah penerimaan bahan baku atau barang jadi yang masuk ke dalam angka persediaan. Nah, jadi pada saat kita menerima bahan baku dan yang akan masuk ke dalam angka persediaan, itu sudah terjadi jurnal pembayaran dan secara kas, dan juga ada jurnal stok yang terkait dengan penerimaan bahan baku. Ya. Jadi kita beli putus, kemudian ya misalkan kita beli green bean ke petani, biasanya kalau green bean susah untuk di consignment ya atau dibuat tempo. Mereka pengennya adalah cash basis, langsung cash. Kenapa? Karena kalau misalkan cash basis mereka nggak disibukkan lagi dengan penagihan ke kita. Nah, biasanya ya tergantung dari deal-deal antara si penjual dan si pembeli. Kita sebagai pembeli, suppliernya sebagai penjualnya. Ya, nah itu biasanya orang-orang procurement atau orang purchasing yang nanti akan bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Ya. Jadi kalau beli putus ini artinya biasanya nanti ada transaksi keuangannya adalah langsung pada saat pembelian kita keluar duit, kemudian masuk ke dalam angka persediaan. Ya, tanpa ada proses interim dulu atau proses accrual. Jadi nggak ada hutang lagi, udah langsung bayarkan cash basis ya. Sedangkan yang tempo ini adalah biasanya metodenya accrual pasti ya, karena ada dua tahapan. Yang pertama adalah bahkan tiga ya, bahkan tiga. Yang pertama adalah penerimaan bahan baku atau barang jadi yang akan dijual, akan dijadikan sebagai proses produksi, itu nanti akan diasumsikan sebagai hutang dulu ya dengan stok interim. Nah, kemudian pada saat penerimaan barangnya masuk ke gudang, itu nanti stok interim tersebut pindah menjadi persediaan. Kemudian hutang akan menjadi hutang itu nanti akan siap-siap dibayarkan oleh kita. Nah, jadi biasanya kalau tempo itu ada selang waktu ketika penerbitan invoice atau vendor bill dari si supplier itu nanti akan dibayarkan dengan tempo misalkan 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu dia akan bayar sesuai dengan
yang sudah dibuat invoice di awalnya, invoice masukkan ya. Nah, itu yang disebut sebagai proses tempo. Jadi good receipt sudah terjadi dan masuk ke dalam persediaan, terbentuk invoice, dan kalau sudah dibayar maka akan terbentuk tinggal pembayaran. Oke, itu yang terkait dengan konsep purchasing. Kita langsung masuk ke dalam simulasi. Nah, simulasi yang kedua ini adalah ceritanya kita si Amir dan Ahmad yang kemarin kita sudah set up bisnisnya. Kedai milik Amir dan Ahmad sudah beroperasi dan mulai terjadi transaksi pembelian stok baru di luar dari setup awal. Yang pertama adalah powder rasa vanila sebelah 1 kg dengan harganya 80.000 beli ke supplier A dengan cara cash. Seperti apa? Ya, kemudian nanti ada yang kedua adalah kentang goreng ukuran 2,5 kg harganya 55.000 beli ke supplier B dengan cara tempo. Dan yang ketiga adalah ada yang nitip roti sebanyak 10 item dengan harga per itemnya adalah 33.000. Nah, jadi bagaimana proses di akuntansinya? Jadi kalau yang tadi penjelasan yang pertama adalah yang nomor 1 ini berarti apa nih? Dengan cara cashnya berarti apa? Cash basis ya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang pasti dengan cara accrual metodenya. Yang ketiga adalah ada yang nitip roti sebanyak 10 item dengan harga itemnya 3.000, sama ini adalah accrual karena belum ada duit yang dikeluarkan. Nah, jadi kalau nomor 1, kalau saya asumsikan dengan sebuah proses pembelian yang sudah langsung terjadi, kalau nggak ada pending-pendingan lagi, itu berarti adalah cash basis ya. Nah, kalau yang 2 dan ketiga ada pendingan dengan cara tempo atau dengan consignment atau dengan konsinyasi. Nah, itu ya kurang lebih membedakan antara 2 metode cash basis dan accrual. Nah, saya kita coba bagaimana proses transaksi keuangannya seperti apa. Jadi ada penerimaan bahan baku dan mengkonversi uang yang tadinya dalam bentuk nominal 80.000 ketika keluar duitnya, tapi sudah berubah wujud menjadi powder rasa vanila sebanyak 1 kg. Oke, kita lihat bagaimana akuntansinya. Berarti ini adalah pembelian ya, pembelian pengeluaran kas. Kita simpan di sini aja di jurnalnya. Jadi ini misalkan tanggal 10 bulan 1 2021 kita akan mencoba pembelian cash basis. Berarti ini masuk persediaan. Tadi adalah powder vanilla ya, 1 kg terhadap taruhlah cash ya. Berarti kalau cash itu ini nomor 101, ini persediaan adalah nomor 104. Berarti ini 80.000 ya tadi ya. Di soal latihannya itu adalah 80.000. Oke. Berarti ini 80.000 uang yang tadinya dalam bentuk nominal sudah berubah bentuk menjadi angka persediaan. Nah, ini masih gampang ya. Jadi ini telah terjadi pembelian tanggal 10 bulan 1 2021 dengan konsepnya adalah yang cash basis. Lihat laporan keuangannya, kasnya kurang dari tadi 1 juta kan, kurang 80.000 menjadi 920.000. Nah, ya tetap si angka ini tetap. Kenapa? Karena persediaannya nambah ya, nggak persediaan nambah. Oke, terus yang keduanya adalah kentang goreng ukuran 2,5 kg harga 55.000 beli ke supplier B dengan cara tempo. Nah, kalau tempo berarti accrual ya, tadi udah saya jelaskan.
Kalau yang pertama adalah merubah dari nah, saya akan memperkenalkan satu buah kode perkiraan yang disebut sebagai stock interim, ya. Stock interim itu biasanya dipakai sebagai kode perkiraan yang nanti akan berfungsi sebagai jembatan antara masing-masing jurnal yang akan terbentuk. Prosesnya seperti apa? Coba kita lihat. Yang pertama adalah kita buat dulu satu buah cowok. Udah ada belum stock interim? Oh, udah ada nih ya. Stock interim 110. Nah, kembali tanggal 12 misalkan 12 bulan 1 2021. Yang pertama itu persediaan. Tadi barangnya apa? Barangnya adalah kentang goreng. Persediaan kentang goreng 2,5 kg dengan nilai valuasinya adalah 55.000. Nah, yang di sini adalah stok interim. Nah, stok interim ini berarti tadi angkanya, coba kodenya adalah 110. Kemudian yang ini adalah 104. Oke. Harganya adalah 55.000. Ini juga 55.000. Harga belinya. Ini masih gantung karena belum ada pembayaran kan, Nah, step yang berikutnya adalah, oke, ini kayaknya bagus yang di sini. Kita simpan ke dalam jurnal pembelian sisa kredit. Ya, sini aja. Kemudian saya coba sisipkan lagi beberapa garis kosong untuk persiapan berikutnya. Nah, step berikutnya adalah ketika persediaannya bertambah, stok interim ini harus di-clearkan dulu. Jadi pada saat barang penerimaan masuk ke dalam angka persediaan, jadi seolah masuk ke dalam gudang, menambah angka persediaan menjadi tambah 55.000. Nah, tetapi yang stok interim harus dibuatkan satu buah lagi jurnal baru, yaitu kebalikannya, berarti stok interimnya di sisi debit 110. Kemudian yang ini adalah menjadi hutang usaha. Kenapa hutang? Karena ya kita beli belum bayar dengan tempo kan. Berarti hutang itu adalah hutang dagang 201. Nah, jadi ini adalah hutang dagang kentang ya. Nah, hutang dagangnya lawannya yang ini kan 201. Dengan angkanya tadi adalah 55.000 kan, 25.000. Terus yang ini adalah 55.000 juga. Jadi kalau kita lihat di sini stok interim sudah 0 ya. Kalau secara balance ya, kiri kanannya udah hilang, tapi berganti dengan
persediaan dengan hutang dagang. Hutang dagang itu artinya kita punya hutang ke si supplier B ya tadi ya, untuk dibayarkan dengan tempo selama 2 minggu sesuai dengan tadi kesepakatan biasanya. Nah, jadi ceritanya setelah kita melakukan jurnal yang pertama ini, yang persediaan kentang goreng dan stok interim seperti ini akan terbitlah sebuah hutang yang akan dibayarkan misalkan kalau tanggal 20 ya, tanggal 20 bulan 1 2021, si hutang dagang ini akan dibayarkan. Dengan apa? Dengan kas atau bank. Nah, jadi yang di sini adalah hutang dagang yang tadinya di posisi kredit sekarang didebitkan, kemudian kita bayar sebesar misalkan kas ya, pakai kas ini 100. Jadi tagihan dari supplier B tadi ini akan diproses dengan 3 step. Yang pertama adalah persediaan dengan stok interim atau stok sementara. Kemudian stok interim didebitkan, dijadikan sebagai hutang. Dan yang ketiga adalah hutang dagangnya kita coba bayarkan dengan menggunakan kas atau dengan menggunakan bank. Jadi yang ini tadi berapa? 55.000 kan? Ini juga sama 55.000. Jadi kas sudah dibayarkan, mestinya setelah laporan yang kasnya makin berkurangan 865. Tapi sudah menjadi angka persediaan konversi. Makanya tetap angkanya adalah 40 juta seperti yang tadi. Berpindah tempat, yang tadinya asalnya di kas pindah ke hutang, hutangnya udah kosong, ada yang dibalanskan kan, udah dibayarkan, kemudian berpindah menjadi persediaan. Jadi yang 55.000 tadi ditambahkan dengan angka sebelumnya, maka dia akan menjadi 4.635.000. Itu yang pertama. Nah, yang cukup repot adalah sebenarnya consignment ya. Dalam consignment. Nah, consignment ini mungkin penjelasannya akan agak panjang. Jadi kita coba akan lanjutkan di video yang